anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, mengucap syukur atau kata terima kasih, sebenarnya ini kalimat yang sederhana. Namun sejak kecil sudah diajarkan agar setiap orang mengucapkan terima kasih dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Namun secara umum, bersyukur atau berterima kasih ini berhubungan dengan kita menerima sesuatu. Ketika kita diberikan sesuatu oleh-oleh atau mungkin hadiah, kita akan mengucapkan terima kasih kepada si pemberi. Namun hal ini pun berkembang. Ada saja seseorang kata terima kasih yang akan terucap darinya itu tergantung dari seberapa besar pemberian yang diterima. Ketika kita menerima hal yang kecil, mungkin kita akan berkata, ya terima kasih. Tetapi ketika pemberian itu semakin besar, rasa terima kasih kita pun semakin besar. Bahkan kita akan mengucapkan dengan semangat ataupun bahkan kepada semua orang, kita akan menunjukkan rasa syukur kita karena yang kita terima sangat besar. Namun apakah memang demikian? Dan apakah memang rasa syukur itu hanya ketika kita menerima sesuatu? Kenyataannya tidak. Rasa syukur itu ketika kita juga memberi, bukan hanya menerima. Karena dengan memberi berarti Tuhan memampukan kita, memberikan kesempatan kepada kita. Tetapi apakah juga hanya karena ketika besar yang kita terima maka kita bersyukur? Apakah kita harus bersyukur ketika itu besar atau kecil, ketika itu bernilai sangat tinggi ataupun tidak? Dan yang kedua, apakah memang bersyukur itu bisa kita lakukan dalam setiap waktu, dalam segala langkah hidup kita? Bapak Ibu saudara terkasih, dalam firman Tuhan di pagi hari ini setidaknya ada dua kata kunci tentang mengucap syukur. Pertama, senantiasa. Kata senantiasa berhubungan dengan waktu, berkelanjutan, selalu. Bahwa ternyata mengucap syukur itu tidak hanya sekarang, tidak hanya besok, tapi selamanya kita harus bersyukur. Kata kunci yang kedua, atas segala sesuatu. Ternyata bukan kebahagiaan alasan kita untuk bersyukur, bukan mendapatkan sesuatu alasan kita bersyukur, bukan mendapatkan hal yang besar alasan kita bersyukur, tetapi atas segala sesuatu. Sukacita, duka cita, hal besar, hal kecil, ternyata semua harus kita syukuri. Namun kenyataannya tadi, bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kepada Tuhan sedangkan aku sedang berada dalam masa kepahitan, masa duka cita? Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kepada Tuhan sedangkan saat ini dunia sedang diserang oleh penyakit, keluargaku sedang diserang oleh kemiskinan? Bagaimana mungkin? Oleh karena itulah hal yang sulit ini yang kita anggap sebagai hal yang sulit, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita menjadi anak-anak terang sebagai orang percaya, maka mari kita melihat segala sesuatu dari hati Tuhan. Kita melihat apa yang terjadi bukan dari pikiran hati kita, tetapi dari hati Tuhan.
Karena jangan-jangan di balik apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana yang sangat mulia. Bapak Ibu saudara terkasih, melihat hati Tuhan, rencana Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa yang di depan mata jangan-jangan itu hanya sebagian kecil, gambaran kecil dari sesuatu yang sangat besar yang sedang Tuhan persiapkan. Jangan-jangan itu hanya sedikit masalah yang mungkin kita lihat di balik hal besar yang ingin Tuhan berikan. Sehingga ketika kita mungkin sakit, kita tidak boleh marah kepada Tuhan, tetapi kita bersyukur jangan-jangan di balik ini Tuhan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Di balik sesuatu yang terjadi ini jangan-jangan ada rancangan yang indah dari Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan, itulah hati Tuhan. Demikianlah kita melihat bahwa apa yang terjadi jangan hanya tentang perasaanku, bahwa kerugianku, kelelahanku, tenagaku yang hilang. Tetapi mari kita melihat di balik semua yang terjadi ada Tuhan yang selalu berkuasa, yang mampu membalikkan nasib kita dari yang buruk menjadi jauh lebih indah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kita harus belajar melihat ke bawah atau hal yang jauh lebih buruk. Ketika kita jatuh, mungkin kita akan marah karena kita melihat orang lain yang tidak jatuh. Ketika kita mungkin di PHK, mungkin kita akan marah ketika kita melihat mereka yang pekerjaannya semakin baik. Namun, mari kita coba melihat kepada mereka yang selalu hidupnya menderita tetapi tersenyum. Kita melihat kepada mereka yang hidupnya hanya mencari untuk makan satu hari, dan esoknya mereka akan mencari seperti itu. Mungkin kita akan bersyukur karena hidup ini tidak hanya tentang melihat ke atas, tetapi mari kita lihat keseluruhan hidup ini. Karena sebenarnya berkat Tuhan tidak hanya dalam kekayaan dan jabatan ataupun harta, tetapi dalam hal yang paling rendah pun di situ ada Tuhan yang selalu menopang, menyertai kehidupan kita. Pada akhirnya, selama Tuhan masih memberikan napas kehidupan, bersyukurlah. Karena ketika masih ada kehidupan, berarti masih ada topangan tangan Tuhan, masih ada rencana, harapan yang jauh lebih indah. Mari tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Betul Tuhan, kami harus bersyukur dalam segala waktu, segala tempat. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami mampu mengenal kebesaran hati-Mu, mengenal rancangan-Mu Tuhan, agar kami tetap bersyukur dan tetap berharap hanya kepada-Mu saja. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.